datang di FBS Forest Product Station jilid kedua di podcast edisi Ramadan. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah serial perdana dari podcast yang ada di teknologi hasil hutan yang akan membahas mengenai seluk-beluk mengenai hasil hutan, baik itu kayu maupun non kayu. Di podcast kali ini tentunya gue gak sendirian, gue bakal ditemani dengan dua orang-orang yang hebat ini yang akan membahas mengenai hasil hutan bukan kayu. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu, Mas? Ya, saya Diar ya dari ADAH angkatan 58. Kalau saya Zain dari DA 59. DA 59. Oke. Jadi teman-teman semuanya di sini gue sama Mas Diar sama Mbak Zain akan mengorek lebih jauh mengenai potensi hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan terutama di bulan ini, di bulan Ramadan. Iya, betul. Kira-kira Mas, untuk potensinya sendiri hasil hutan bukan kayu atau maupun yang kayu itu bisa dipakai buat apa sih, Mas, di bulan puasa seperti ini? Nah, kebetulan banget kan namanya hasil hutan bukan kayu itu pasti cakupannya luas banget kan. Mulai dari yang bisa dimanfaatkan seperti contoh paling biasa tuh karet ya. Tapi kebetulan karena hari ini bulan puasa itu yang paling populer, yang paling biasa masyarakat gunakan khususnya untuk takjil itu biasanya kolang-kaling. Kalau di Bogor itu atau di Sunda itu namanya caruluk namanya gitu. Itu tuh sering banget dibuat manisan. Sebenarnya nggak di bulan puasa aja, cuman ikonnya itu naiknya di bulan puasa sih kolang-kaling ini gitu. Nah, kalau ngomongin kolang-kaling, Mas, sebenarnya ini kayak ada pertanyaan dari gua pribadi gitu ya. Kalau kolang-kaling itu tuh hasil hutannya, Mas, atau bukan sih? Kalau kolang-kaling ini ternyata tuh hasil hutan kalau bisa hasil hutan. Karena kan kalau kolang-kaling itu sebenarnya itu buah dari pohon namanya pohon aren. Nah, jadi pohon aren itu dia itu tumbuh di hutan. Jadi apapun yang ada di hutan yang selain kayu itu termasuk hasil hutan bukan kayu ternyata. Gitu. Jadi bisa didefinisikan kalau misalnya kolang-kaling itu HBK gitu, hasil hutan bukan kayu. Ini juga teman-teman bisa jadi wawasan baru untuk kita semua. Jadi ternyata nih kolang-kaling yang biasa kita makan saat khususnya saat bulan Ramadan ya sebagai cemilan buka puasa, begitu dibuat manisan atau dibuat jus buah, itu ternyata ini bisa jadi wawasan baru untuk kita semua. Jadi kita mengetahui bahwa kolang-kaling yang biasa kita konsumsi terutama di bulan Ramadan, baik itu dibuat manisan atau dibuat sop buah, ternyata itu berasal dari hutan ya, dan itu termasuk hasil hutan, Mas. Betul, hasil hutan. Kalau ya karena kita tuh sebagai konsumen ya, kita hanya tahu, kita hanya beli di pasar gitu kolang-kaling, jadi beli udah jadi gitu. Untuk pengolahannya sendiri itu bagaimana ya, Mas Diar? Entah itu dari awal dari hutannya terus langsung ke pasar itu apa gimana? Pertama sih yang disiapkan itu adalah niat dulu, Mas. Niat dulu dalam pengunduhan buah. Yang penting hati dulu kuat. Yang namanya bulan puasa kan berawal dari hati. Dari hati. Apapun juga. Katanya wah ini matang nih, enak nih. Diunduh lah gitu kan. Diunduh tuh dipanen, diambil, Mas. Dipanen. Jadi si buahnya itu aren itu diambil. Nah, si buahnya ini kan masih ada cangkang ya kan. Nah, si cangkangnya ini tuh direbus dulu. Biasanya kalau di masyarakat tradisional itu direbusnya menggunakan drum. Drum itu semacam tabung kaleng itu kan. Kaleng tuh. Iya. Yang gede itu biasa buat ngaspal. Nah, itu direndam tuh. Misalnya 1 jam biasanya. 1 jam. Tujuan itu biar lunak si kolang-kalingnya kan. Terus habis itu dibelah. Kemudian habis dibelah gitu, di si kolang-kalingnya itu kan masih banyak getahnya. Kolang-kaling itu terkenal getahnya tuh, Mas. Getahnya gacor tuh. Gatel banget. Kalau dimakan langsung itu langsung batal puasa. Langsung batal. Karena dimakannya sebelum budget makin. Oh iya sih. Terus habis itu setelah yang unik tuh, setelah ini dibuka, direbus pakai air beras. Air beras. Ya itu tuh itu apa tuh, Mas? Manfaatnya kolang-kaling direbus air beras. Coba Zain, ada nggak tuh? Nah, sebenarnya itu tuh untuk melanjutkan supaya si kolang-kaling itu tambah empuk gitu. Tambah lunak gitu. Sebenarnya itu sih fungsi dari si air berasnya itu di proses. Jadi di prosesnya melalui air beras itu biar lebih lunak. Iya, lebih lunak itu tadi. Jadi lebih enak dimakan. Berarti kalau misalnya nemu kolang-kaling yang
keras itu berarti nggak pakai air beras. Nggak pakai air beras. Nggak pakai. Mungkin salah makan juga, Salah. dia makan cangkangnya ya. Iya, betul. Ya, kalau keras banget dia kayaknya makan cangkang tuh. Iya, betul Iya. tuh. Nah, setelah air beras itu udah tuh dibersihkan. Nah udah ya siap dipasarkan kayak gitu. Di masyarakat siap diolah. Jadi biasanya kan kolang-kaling itu kan jadinya tuh dia tawar kan Iya. tawar kan. Makanya sering dibuat manisan, sering dibuat apa namanya warna-warni. Iya. Rasa gitu kan. Oh, itu Biar ada rasanya Iya. kan nggak polos bening gitu kan. Kurang menarik seperti Iya. itu. gitu. Lebih menjual kalau ada apa ditambah-tambahin dengan rasa atau ya, perasa-perasa kayak gitu ya Mas. Betul. Nah, untuk Mbak Zain atau Mas Diar, kira-kira ada yang perlu dikasih tahu ke penonton mengenai kolang-kaling ini, baik itu dari manfaat kah ataukah dari segi kesehatan buat tubuh? Ada nggak kira-kira kayak gitunya Mas? Dari Mas sama Mbak tahu? Mas diajarin dulu boleh? Mungkin ini ya, Banyak kolang-kaling bangun. itu. Oh, boleh silakan. Ya. Jadi kolang-kaling itu kan memang biasanya punya manfaat ya. Nah, tapi biar lebih lengkapnya biasanya kolang-kaling itu kan ada warnanya tuh di situ. Nah, itu gabungan antara warna sama kolang-kaling itu mendapatkan zat antioksidan yang berfungsi buat kesehatan tubuh gitu. Jadi selain itu rasanya juga enak, ternyata Punya khasiat buat tubuh gitu. Bagus juga ya. Iya. Selain itu ada apa kayak kandungan-kandungan lain itu Mas Diar Paling mau nambahin? antioksidan dulu loh. Iya, antioksidan tuh dari si secangnya juga ada gitu. Oke. Paling itu sih Mas pencernaan apa namanya puasa itu kan kita berpuasa dan Iya. makan makanan tuh untuk melancarkan pencernaan juga salah satunya kan. Terus antioksidan tadi juga ternyata si kolang-kaling itu mencegah tuh lemaknya tuh bertumbuh lebih banyak gitu kan. Jadi kayak istilahnya diet gitu loh. Jadi Iya. tuh kalau misalnya kita puasa kan udah kita makan tuh kan jarang Iya. kan. Terus sama kolang-kaling itu bisa buat tubuh kita juga sehat juga gitu kan, di lemak-lemak jahat gitu kan. Gitu. Jadi emang apa kalau boleh diiniin kolang-kaling tuh menu yang pas buat buka tuh ya selain karena rasanya yang enak juga mempunyai kesehatan yang baik buat tubuh saat benar, puasa benar, gitu benar. ya. Bisa ngegantiin lemak yang bagus sih itu. Jadi ya itu apa buat teman-teman semuanya tanpa kita sadar gitu ya. Tanpa kita sadar apa yang kita sering makan, sering kita konsumsi mengenai kolang-kaling ini baik apapun itu bentuknya, bentuk olahannya ternyata itu mengandung manfaat yang jauh lebih baik Luar untuk biasa, tubuh Pak. kita ternyata ya Mas ya. Betul. Nah, ya karena jujur banget nih Mas, jujur saya tuh lihat kolang-kaling ini itu lebih sering itu pas Ramadan Mas. Itu kira-kira hal yang bikin kolang-kaling itu menarik nih Mas di bulan Ramadan itu kenapa sih? Atau Mbak Zain mau jelasin? Jadi gini, kan kita tahu ya kolang-kaling Iya. itu seger ya. Apalagi waktu puasa kita udah aus, udah lapar, makan kolang-kaling di mana kolang-kaling itu ada airnya kan masih segar. Iya. Tapi di lain sisi sebenarnya kolang-kaling yang biasa dijual itu biasanya ada pewarnanya. Tapi pewarnanya pewarna alami. Nah, pewarna alami ini berasal dari secang. Nah, secang itu apa sih? Jadi secang itu nama latinnya ada Caesalpinia Pengharap. Kaisang. Caesalpinia sapan. Jadi si Caesalpinia sapan atau secang ini dia itu memiliki kandungan di semua semua tumbuhan itu dia punya kandungan, ada brazilin, ada brazilin sama ada saponin kayak gitu. Oke, Mbak Zain atau Mas Diar nih, ini mah jujur-jujuran aja ya. Gue sebagai konsumen gitu, jarang banget ngeliat kolang-kaling tuh di luar bulan Ramadan gitu. Jadi seringnya tuh ya pas lagi Ramadan, pas lagi nyari takjil buat buka. Itu kenapa sih Mas kolang-kaling itu bisa identik banget dengan Ramadan? Apa sih yang bikin menariknya itu? Jadi kalau misalnya dari kolang-kaling itu sendiri memang kita tuh udah gampang nemuin, terutama di Lebaran tuh banyak banget. Lebaran tuh udah pasti jadi vibes-nya itu emang mungkin tradisi dari temurun-temurun tahun ke tahun seperti itu. Cuman yang disayangkan itu tuh biasanya
penjual si kolang-kaling yang udah jadi itu, itu mereka pakai pemanis dari air bersoda, pewarna-pewarna yang kita nggak tahu kan. Iya, kandungannya belum jelas. Mereka mungkin menambah rasa manis kan. Kalau prinsip orang Indonesia itu kan yang Muslim itu kan berbuka tuh dengan manis kan. Iya. Nah, cuman manis di sini harusnya alami juga. Kebetulan biar warnanya menarik itu ada pewarna ternyata dari HBK juga, Mas. Ada. Jadi ada pewarna yang itu emang alami dan hasil hutan berkayu. Jadi dari kolang-kalingnya udah alami, HBK dari pewarnanya juga alami. Gitu. Pewarnanya alami itu dari darah kah atau dari apa nih? Karena gua sama penonton mungkin ada sebagian penonton yang nggak tahu nih. Ya, jadi boleh dijelasin Mbak siapa tadi? Zain. Ya, boleh silakan. Jadi biasanya tuh kan kolang-kaling tuh ada yang dijual polosan putih tapi ada juga yang pewarnanya tuh. Nah, kebetulan rata-rata di pasaran itu biasanya menggunakan pewarna alami. Nah, pewarna alami ini berasal dari kayu secang atau kayu sapinya sapan. Jadi di kayu secang ini dia itu mengandung brazilin sama satu lagi sapanin. Nah, ketiganya itu berpengaruh sama si warnanya itu. Jadi emang ada kayu yang itu kalau diolah itu tuh jadi ngehasilin pewarna alami buat si kolang-kalingnya itu. Jadi ya emang selain alaminya dari kolang-kaling itu juga kita dapat manfaatnya. Si pewarnanya juga terjamin aman. Iya, aman. Karena selain itu dari bahan alami juga mengandung yang tadi Mbak jelasin itu, saponin apa itu. Jadi emang manfaatnya itu double ya. Iya, double. Oke. Nah, Mbak Zain, tadi gua tuh agak tertarik nih dengan kayu secang ya. Iya, kayu secang. Kayak kenapa harus kayu secang buat dijadiin pewarna itu? Kenapa nggak bahan lain atau misalnya dari hasil hutan kayu bukan kayu yang lain? Nah, yang pasti karena kenapa sih kita itu menggunakan secang gitu ya? Yang pasti satu, secang itu kan mudah dicari dimanapun ada, terus juga murah juga. Nah, selain itu yang namanya juga hasil hutan bukan kayu atau secara alami, otomatis hasil warna yang dihasilkan dari secang itu juga alami. Nah, kandungan si secang ini juga kebetulan itu sehat. Misalkan kayak yang menghasilkan warna merah. Nah, sebenarnya kandungan yang menghasilkan warna merah itu namanya adalah brazilin. Nah, brazilin itu apa sih? Brazilin itu adalah hasil oksidasi dari brazilin sama si air, sehingga si brazilin ini warnanya agak orange kekuningan. Kalau teroksidasi dengan air, kemudian muncullah brazilin. Nah, brazilin ini warnanya merah atau mungkin merah pekat gitu ya. Nah, brazilin ini itu akan berubah warna sesuai sama pH lingkungannya. Jadi kalau misalkan pH lingkungannya itu semakin tinggi, warnanya juga semakin gelap. Biasanya warnanya itu merah keunguan gitu. Oh, jadi emang itu tuh tergantung juga sama pH yang ada di sekitar. Iya, betul. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita makan kolang-kaling kok warna kolang-kaling 1 sama kolang-kaling 2 itu beda. Padahal kan sama-sama dari secang, mungkin memang dari pH-nya berbeda gitu. Ada dipengaruhi sama faktor-faktor lain. Nah, betul. Jadi emang untuk pewarna merah yang dari secang itu ternyata bukan bukan dari zat-zat kimia yang bahaya buat tubuh. Ternyata ya emang itu hasil oksidasi ya, Mbak. Dari apa tadi, Brazilian, orang Brazil? Bukan dong. Bukan. Dari brazilin. Teroksidasi sama air, jadinya brazilin. Oh, brazilian. Iya. Jadilah warna merah. Atau warna yang lain terkandung dari pH lingkungan sekitarnya. Gitu. Mas Dian ngerti? Ngerti. Iya. Makanya saya undang Mas Dian sama sebagai yang paham tentang hasil hutan bukan kayu. Intinya tuh kalau bisa kita memulai yang baik, kolang-kaling itu kan baik buat tubuh, buat pendukungnya juga harus baik gitu kan. Pokoknya apa yang kita masukkan ke tubuh, terutama bulan Ramadan itu harus baik-baik. Pokoknya kita makan terus itu bisa, jangan sampai berlebihan. Nanti olah nanti kalau berlebihan. Muntah nanti. Ya. Itu sih. Benar kata Mas Diar tadi ya, apalagi ya untuk sehari-hari terutama sekarang bulan Ramadan yang kita harus dituntut untuk tetap produktif di tengah kita menjalankan puasa ini, kita tetap beribadah, kita tetap menjalankan hal baik. Ya alangkah lebih baiknya jika asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu positif dan juga balik lagi nih ke Mas Dias sama Mbak Zain mengenai secang ini, karena gue bener-bener masih buta nih, gue masih nggak tahu
secang itu ya kalau tadi Mbak dari penjelasan Mbak Zain itu dari pohon ya. Iya, betul. Nah, itu diolah jadi pewarna itu tuh gimana prosesnya? Boleh dijelasin Mbak Diar, Mas Diar atau Mbak Zain? Jadi yang pertama yang pasti ya kita harus cari dulu si secangnya ini. Kita cari secangnya, terus kita bersihin dari kotorannya. Itu satu. Yang kedua kita cuci lagi. Nah, cucinya itu jangan pakai air terendam, tapi pakai air yang mengalir. Jadi katanya kayak ibaratnya lebih steril lah. Habis itu baru disaring, bukan disaring, ditiriskan. Jadi biar airnya tuh udah habis gitu. Nah, setelah itu baru diserut. Jadi si batangnya itu bisa diserut. Habis diserut, habis itu langsung di blender. Nah, setelah jadi bubuk itu baru disaring pakai ukuran 80 ml. Nah, habis disaring direbus dulu. Direbus biasanya itu suhunya 90 derajat. Nah, untuk perebusannya itu bisa sampai 15 menit. Habis itu kita tunggu sampai dia itu mencapai suhu 25 derajat. Nah, dari situ nanti bisa si kandungan ini, si ekstraksi ini bisa disimpan di botol yang cenderung gelap atau bisa langsung dimanfaatin buat si warna kolang kalinya ini. Itu. Nah, terus kalau untuk pewarna langsung ke kolang kalinya itu dengan cara tadi kan kolang kalinya udah diproses udah direndam ya, udah direbus ya. Habis itu si kolang kalinya itu dimasukin ke zat si secang ini, tapi perbandingannya nggak boleh sembarangan. Perbandingannya itu harus perbandingan 3:4. Jadi supaya si 3:3-nya itu si kolang kaling, 4-nya si secang itu. Nah, jadi kenapa? Karena supaya si kolang kalinya ini itu bisa terendam full. Habis itu barulah nanti bakal muncul si kolang kalinya itu warna merah. Kayak gitu. Jadi untuk masukin ke kolang kalinya juga ada prosesnya juga. Ada aturan juga berarti ya. Oke, itu buat terkait dengan kolang kaling dan secang. Iya, betul, secang. Ya, jadi di sini juga tanpa Mas Diar sama Mbak Zain ketahui, ini ada satu kejutan karena bakal ada tamu spesial yang akan bertanya langsung ke Mas Diar sama Mbak Zain. Silakan tamu spesial Fikri. Silakan. Ya, silakan. Boleh kenalan dulu. Mbak Zain. Mas Diar ini sekali kan. Oh iya. Jadi katanya Mas Diar, Fikri itu ada pertanyaan mengenai seputar kolang kaling dan secang ini. Gimana tuh? Boleh langsung aja ditanya ini ahli. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya di sini sebagai penanya sangat gembira bisa bertemu dengan teman-teman yang ada. Jadi Gimana? mungkin pertanyaannya itu sebagai hasil hutan bukan kayu, yang dimana kita tahu bahwa orang-orang masyarakat tuh masih belum peduli lah kasar gitu ya, masih segala dicampur, mungkin kayak barang kayak pewarna, pengawet dan lain-lainnya itu tidak mempedulikan gitu, yang penting murah gitu, tidak mementingkan kualitas dan lain-lain. Nah, kita nih sebagai anak PAH gitu ya, mungkin gimana sih strategi dari Mas Diar atau Mbak Zain terkait dengan mungkin agar teredukasi lah. Iya, teredukasi terkait dengan hasil hutan bukan kayu ini. Jadi hasil hutan bukan kayu itu emang banyak manfaatnya gitu, nggak hanya apa sih biasanya pinus gitu ya. Entah gitu enggak itu juga loh. Tapi ada juga edible gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang sangat bagus kan dari Mas Fikri. Bagus banget. Boleh silahkan. Ayo, jadi dulu boleh? Boleh. Jadi yang pasti ya kita kan harus tahu dulu. Misalkan kita beli makanan nih. Tapi kan biasanya kalau di makanan pasar tuh kadang tuh nggak ada komposisinya. Nah, permasalahannya kadang di situ. Jadi kita harus tahu dulu komposisinya. Sebagai pelanggan yang budiman, kita tuh kan harus cari tahu dulu komposisinya gimana. Nah, biasanya dari komposisi itu kita tahu, oh ternyata asalnya nih dari secang, tahu ini tuh asalnya dari ketela gitu. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata secang tuh asal-usulnya dari HBK gitu, sasarannya itu. Nah, dari Kang Diar sendiri ada tambahan? Jadi gini, sebenarnya kolang kaling dan secang itu kan satu hal yang mudah banget didapatin, Mas. Jadi pertama tuh mengedukasi, kita memberi tahu masyarakat, tentunya kita kan sebagai anak TAH juga. Ternyata hasil hutan bukan kayu itu pertama itu kan melekat di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya mengenai
getah segala macem kan ternyata bisa juga mengenai makanan juga kan tadi yang bisa dimakan lah ya. Betul. Terus kemudian karena kita edukasi selain secang itu selain kolang-kaling itu ada secang itu kan kita juga edukasi gimana sih caranya membuat kolang-kaling sendiri di rumah. Jadi yang dikhawatirkan terjadi juga bisa terhindarkan kan namanya di pasar kita nggak tahu ya. Dari proses pengolahannya hingga distribusi yang kita tahu makan enak gitu kan. Kita kan nggak tahu prosesnya kayak gimana. Kalau di rumah kan kita bisa cuci lagi, bisa direndam lagi. Apalagi kalau misalnya kita buatnya dengan keluarga. Namanya Ramadan itu pasti kan berkumpul kan dengan keluarga, terutama Lebaran. Jadi gimana pokoknya terjamin sampai ke perut kita si kolang-kalingnya itu. Jadi gitu sih pas paling kalau misalnya untuk menjaga si kolang-kalingnya itu bisa kualitasnya terjaga gitu dari hasil hutan itu kan bukan hanya sekedar edukasi juga untuk makanannya sendiri itu juga ternyata bisa gitu loh untuk kita gunakan itu terutama di hari raya gitu. Banyak sekali ya ternyata wawasan yang kita baru tahu ya teman-teman. Jadi ternyata ya seluas itu ternyata hasil hutan itu, terutama hasil hutan bukan kayu itu ternyata ada yang bisa dimakan juga, salah satunya ya kolang-kaling ini dengan campurannya kayak tadi pewarnanya dari secang itu. Nah buat teman-teman semuanya ini ternyata bintang tamu kita belum selesai. Kita akan mengulas tentang hasil hutan bukan kayu dari perspektif Islam. Jadi kita sambut saja Ustaz Dik, silakan masuk. Ustaz. Duduknya di sini. Berdiri aja Mas di sini. Oke Mas Diar. Jadi kita sebenarnya saya masih penasaran nih Mas Diar. Kalau misalnya kolang-kaling itu apakah pasarnya masih di Indonesia apa udah diekspor keluar? Kalau misalnya kolang-kaling itu sih sebenarnya banyaknya itu kan domestik kan. Ya mungkin untuk kolang-kaling yang kualitas tinggi itu tuh pasti di ekspor gitu. Tapi kalau biasanya kalau misalnya banyak domestik di Indonesia kan pasti pasar lokal lebih menyukai pertama Asia Tenggara karena kan itu pohonnya kan pohon banyak atau di Asia di tropis kan aren itu kan gitu. Sebentar Mas. Ya. Ini saya ngapain di sini? Nah, ini dari perspektif Islam itu kolang-kaling. Mantap kan? Nah, iya Mas. Ya. Dari Mbak Zain sendiri untuk kita mendapatkan untuk kedepannya kita sebagai mahasiswa TH untuk menyebarkan tentang memberitahu, mengedukasi yang lain tentang kolang-kaling aja nih khususnya agar ya mungkin ada beberapa orang yang bisa ke motivasi untuk berwirausaha mengenai kolang-kaling. Itu ada strategi gak dari Mbak sendiri? Yang pasti dengan cara kita kayak misalkan kita harus pintar-pintar yang komunikasi. Misalkan kita bikin bazar tuh. Nah, bazar tuh kita memasarkan makanan-makanan yang sekiranya itu dari hasil hutan. Nah, dari itu kan pasti bakal ada stand itu kan. Benar. Nah, bisa nanti orang-orang bakal menarik, itu apa ya sekiranya tuh enak gitu. Apalagi di bulan Ramadan kan, apalagi kita bikin takjil kan, gratis kan. Itu enak banget tuh. Udah rame, gratis, dapat pahala lagi. Nah, dari situ kan pasti orang-orang nanya, "Wah, Mbak, ini dari apa nih?" Nah, dari situlah kita ngasih informasi, "Ini loh, ini tuh hasilnya dari ini." Gitu. Jadi emang ada strategi khusus gitu. Betul. Jadi ini saya kalau nggak disuruh ngomong saya keluar lagi. ada Mas. Tunggu dulu. Jadi berdiri aja di sini nih. Berdiri dulu aja Mas. Ya, ada sesinya nanti. Ya dari obrolan kita tadi mungkin teman-teman bisa mengambil banyak sekali pelajaran mengenai begitu luasnya cakupan hasil hutan ini, terutama hasil hutan bukan kayu. Begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil yang baik untuk tubuh kita, terutama di saat bulan puasa ini. Salah satunya yang bisa kita konsumsi yaitu kolang-kaling beserta secang. Mungkin itu saja yang bisa Tapi tunggu Mas. Masih ada? Kan karena ini ada Ustadz di sini kebetulan mau nanya dong. Ya boleh. Kalau secang dan kolang-kaling itu kan dari HBK. Iya. Apa sih hukumnya kalau misalnya di bulan puasa makan itu tuh makan manisan itu gimana sih hukumnya? Mungkin boleh dijawab sama Ustadz. Boleh dijawab Mas. Makan manisan itu gimana sih Mas? Oke, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya hadisnya mungkin di sini sudah sudah
sudah lumrah terdengar di teman-teman semua bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, salah satu dari bahan berbuka itu bisa dari kolang-kaling, karena kan kolang-kaling itu biasa dibuat manisan ya. Iya. Dipakai sirup. Tadi mungkin sirup dari secang bisa. Iya. Nah, ya jadi insya Allah kalau misalkan kita buka dengan yang manis-manis itu pahalanya lebih inilah. Sunnahnya dapat. Sunnahnya ya. dapat, pahalanya dapat. Oke. Jadi gitu teman-teman. Itu dia, selain baik untuk tubuh kita sendiri, yang baik untuk dengan segala kandungannya, dengan keamanannya karena itu diambil dari bahan alami. Selain itu juga karena itu berbuka dengan manis, salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasul. Iya, betul. Kita juga insya Allah mendapatkan pahala dari sana. Ya semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mendapatkan keberkahan, kebaikan untuk kita semua, mendapatkan ampunan juga. Semoga kita dapat bertemu di sesi selanjutnya, podcast berikutnya. Semoga kita selalu ya itulah. Tutup Mas, tutup. Masih teman. Dengan closing statement. Ya Allah. Di Zoom gak sih itu? Jadi gini teman-teman, karena hari ini bulan puasa yang hari ketiga, jadi marilah kita bersama-sama memperbanyak pahala lagi, memperbanyak bisa dibilang hal-hal kecil tapi kita tidak sadar bahwa itu mendatangkan pahala gitu. Seperti senyum teman-teman, kemudian bersedekah itu walaupun 1000 itu pahalanya digandakan kali lipat gitu di bulan Ramadan ini. Amin. Dan teman-teman jangan lupa juga buat makan makanan yang sehat. Contohnya itu tadi kolang-kaling itu mengandung banyak ini ya, mengandung banyak kandungan yang bagus. Kemudian secang juga udah terbukti secara kimiawi, secara medisnya itu udah gacor sekali mengobati berbagai dari penyakit. Oke, teman-teman mungkin dari saya segitu aja. Mungkin ditutup lagi sama saya. Bagus, terima kasih banyak Mas Ustadz Zikri dan Mas Diar, tentunya Mbak Zain yang telah memberikan banyak informasi yang sangat menarik buat kita. Semoga kita dapat bertemu kembali ya Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Mas Zaina Zikri. Ya, terima kasih banyak. Boleh ke sana lagi. Terima kasih ya. Oke, teman-teman begitu saya EPS